Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang saya bahas hari ini video tentang ilmu hukum, yaitu materi tentang hukum acara peradilan agama. Sebelum saya membahas video ini atau materi dalam video ini, bagi rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai hukum, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita bahas bersama-sama materi hukum acara peradilan agama. Definisi dan makna hukum acara peradilan perdata. Menurut Wancik Saleh, beliau mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata material. Kemudian Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dan selanjutnya menurut Abdul Manan, hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang 1. Tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan. 2. Bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat. 3. Bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan. 4. Bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut. Dan 5. Bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sumber hukum acara peradilan agama. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang ketentuan dasar hukum acara peradilan agama, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Selanjutnya, menurut HIR, untuk Jawa dan Madura. 2. RBG. 3. BRP. 4. BW. 5. Peraturan perundang-undangan. Ini banyak sekali ya kawan. Saya bacakan satu-satu. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa dan Madura. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dirubah dengan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006, dan kemudian ada perubahan lagi yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam. Lanjut, nomor 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 11 ayat 4 nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak melakukan pengawasan. Ketujuh, jurisprudensi Mahkamah Agung. 8. Kitab-kitab fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya seperti Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syaraqawi, At-Tahrir, Qalyubi atau Mahali, Fathul Wahab, dan syarahnya Tuhfah Targhibul Mustaqin. Mekanisme proses penerimaan perkara. 1. Tahap pengajuan perkara diawali dengan pengajuan gugatan atau permohonan. Kedua, isi surat gugatan atau permohonan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ditentukan bahwa permohonan cerai talak memuat 1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. 2. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Selanjutnya, nomor 3 dari mekanisme gugatan lain tidak diatur. HIR RBG hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan. Yang mengatur tentang isi gugatan adalah RP. Persyaratan mengenai isi gugatan dalam pasal 8 nomor 3 RP. 1. Identitas pihak-pihak. A. Imperatif, nama, umur, alamat, kedudukan. 2. Dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan. Dalil konkret atau posita ada dua macam. A. Dasar atau alasan tuntutan tentang peristiwa konkret. B. Dasar atau alasan tuntutan tentang hubungan hukum, dasar jurisprudensi, atau dasar yuridis dari tuntutan hak. 3. Tuntutan. A. Tuntutan harus jelas dan tegas. Mekanisme pemeriksaan perkara. 1. Sidang pertama. Kedua, upaya perdamaian. Ketiga,
penundaan hari sidang. 4. Hak ingkar atau raking terhadap hakim. 5. Perubahan dan pencabutan gugatan. 6. Jawaban penggugat. 7. Replik penggugat. 8. Duplik penggugat. 9. Pembuktian. 10. Kesimpulan atau konklusi para pihak. 11. Musyawarah majelis hakim. 12. Putusan atau penetapan. Sekian materi pada hari ini. Materi selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.